Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat salam dicurah limpahkan selalu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Menyempurnakan khutbah ini, khatib berwasiat khusus untuk diri dan juga keluarga, umumnya jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Hanya berbekal takwa inilah kita mampu dan bisa meraih kebahagiaan hidup di alam dunia, terlebih keselamatan kita hidup di alam akhirat kelak nantinya. Harapan pelaksanaan dan mendirikan ibadah salat Jumat ini, semoga kita digolongkan dan dimasukkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita tinggal di alam dunia. Dunia adalah satu di antara planet bumi yang dicipta oleh Allah dengan keanekaragaman ciptaannya. Dan dunia begitu mempesona dan menarik bagi setiap orang yang memandang dan melihatnya. Tidak sedikit di antara mereka yang ternyata jatuh cinta kepada dunia itu sendiri. Maka cinta kepada dunia dalam bahasa Arab adalah hubbud dunya, dan ini merupakan satu di antara penyakit hati yang tak boleh bersemayam dalam jiwa hati seorang mukmin atau juga
muslimnya. Kenapa demikian? Karena apabila manusia sudah cinta kepada dunia, yang mana dunia itu bisa dikategorikan harta, tahta, dan wanita, maka bila mereka sudah cinta kepada harta bendanya, bila mereka sudah cinta kepada tahtanya, dan bila mereka sudah cinta kepada wanitanya, maka demi Allah mereka akan melakukan berbagai macam cara yang dilakukan oleh mereka. Yang penting seluruhnya apa yang dimaukan dia dapat meraihnya, segala cara sekalipun ada keharaman di dalamnya, saudara. Maka berhati-hatilah apabila seorang mukmin muslim dia sudah jatuh cinta ke alam dunia. Seperti halnya ada orang yang cinta kepada tahta, pangkat, jabatan, maka demi Allah segala cara akan dia lakukan, tak peduli haram ataupun juga halalnya, yang penting dia raih pangkat jabatannya, saudara. Tak memandang lawan kawan, tak memandang apapun saja, yang penting pangkat jabatannya dia raih dengan semaunya, saudara. Dan apabila juga yang dikatakan dengan dia sudah gelap matanya, cinta dengan pangkat jabatannya, na'udzubillah summa na'udzubillah, bisa boleh jadi memperlakukan berbagai macam cara yang halal tetap dilakukan, dan yang haram juga tetap dilakukan oleh dirinya, saudara. Hati-hati, saat ini dan sebentar lagi kita akan pesta rakyat. Dengan pesta politik rakyatnya, jangan sampai kita jatuh cinta tahtanya, cinta pangkat jabatannya, diraih dengan cara kezaliman, diraih dengan cara keharaman, diraih dengan cara kemaksiatan. Kenapa? Hal ini akan menghancurkan nilai iman dan juga Islam yang ada dalam diri kita sekalian. Bahkan ada pula orang yang sudah jatuh cinta dengan harta bendanya, tak peduli apakah itu haram atau juga halal, yang penting dia kaya raya, gak peduli siapapun orang yang jadi lawannya, yang penting dia memperoleh harta benda berlimpah ruah, dia jadi orang yang kaya raya, dia semua raup dan juga ambil apa yang dia mau di alam dunia ini, saudara. Sehingga dengan pangkat jabatan, dengan harta benda yang berlimpah ruah, serta dia akan memperoleh dengan mudah wanita yang dia kehendaki, saudara. Maka oleh karena itu, ayo dalam kesempatan khutbah Jumat yang teramat mulia ini, kita sadarkan masing-masing bahwasanya cinta terhadap dunia akan menggelapkan mata kita, akan menggelapkan hati kita, akan menghancurkan iman Islam kita semua, sehingga hancurlah sudah apa yang kelak nanti kita akan peroleh di alam akhiratnya. Tidak akan pernah ada satu di antara dunia yang akan kita bawa sampai alam akhirat, saudara. Maka gerangan apa supaya kita sanggup dan bisa menghindari cinta terhadap dunia itu sendiri? Maka baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kafa bil mauti mau'izatan, cukuplah kematian menjadi nasihat terbaik untuk kalian semua. Bahkan di lain riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, beliau Nabi ungkapkan, aksiru hadimal lazat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan. Kila ya Rasulullah, ma hadimal lazat,
apa yang disebut pemutus daripada kenikmatan? Qala, Nabi jawab, al-maut, 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 kematianlah pemutus kenikmatan. Melalui riwayat hadis Nabi ini, kita orang-orang yang beriman, kita orang-orang Islam yang katanya kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, diperintahkan dan dianjurkan oleh baginda Rasul untuk senantiasa banyak mengingat kematian, karena kematian akan jadi rem cakram dalam kehidupan kita sekalian. Apabila orang yang kaya raya ingat mati, insya Allah dengan kekayaannya dia sanggup dan bisa membelanjakan harta benda tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nilai, dia pandang, dan dia ukur harta bendanya hanya jembatan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada orang yang mempunyai pangkat dan jabatan ingat mati, insya Allah dia dengan ingat matinya akan amanah dan penuh tanggung jawab. Tatkala menjadi seorang pemimpinnya, tak akan berani korupsi, tak akan berani juga dia jolim kepada rakyatnya, tidak akan menindas yang lemah, dia akan tegakkan hukum yang seadil-adilnya. Saudara, apabila ada orang yang berilmu dia ingat mati, insya Allah tatkala dia ingat matinya menyebarkan ilmunya dengan penuh keikhlasan, tak memandang pangkat jabatan, tak memandang harta benda dan bayaran, tak memandang dunia dan lain sebagainya. Intinya ilmunya menyebar ke seluruh pelosok penjuru dunia untuk menerangi umat manusia, terlebih orang-orang Islam. Dan apabila orang-orang miskin ingat mati, insya Allah dengan kemiskinannya dia akan sabar, karena kemiskinan adalah bagian daripada takdirnya Allah, dan dia kesabarannya akan menjadi benteng dan juga pondasi dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu, ayolah perbanyak ingat kematian, karena tiada lain cara yang amat sangat hebat, cara yang sangat juga baik, cara yang sangat bagus saat kita menghindar agar tidak jatuh cinta kepada dunia. Ingat kematian, bahkan dunia yang akan kita tinggali tak akan lama, saudara, akan ada akhirnya dengan kiamat. Maka oleh karena itu, akhirnya sama-sama kita tundukkan kepala dan juga mengangkat kedua belah tangan kita untuk sama-sama kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan dan mampu dan bisa menghindarkan diri kita daripada jatuh cintanya kepada dunia yang bisa menjatuhkan martabat diri kita sekalian, dan juga menyesatkan daripada kehidupan kita, dan juga menghinakan diri kita kelak nanti di dunia, terlebih kelak nanti di alam akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan dalam beribadah dan juga melakukan kebaikannya, sehingga kita mampu dan bisa meraih kehidupan yang penuh bahagia, selamat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.